Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana puasa ke-10 ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan, sehingga pada hari ini kita masih sempat untuk menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salat Isya dan insyaallah salat tarawih secara berjamaah. Tentunya kita mensyukuri ya, sebagai seorang yang mengaku beriman ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak ya memanggil kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa taat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatan orang-orang yang beriman itu akan nampak ya, sebagaimana dalam surah yang akan saya bacakan ini, surah An-Nur ayat 51 dan ayat 52 ya. Allah memberikan gambaran kepada orang-orang yang beriman yang berbunyi, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahsallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Dari kedua ayat ini ya, Allah menerangkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman ya, ketika dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum di antara mereka, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na ya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya. Ketika kita sudah menjalankan ini, maka Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun ya. Ketika Allah memberikan aturan-aturan kepada kita yang begitu banyak ya, tidak sedikit orang yang mengeluh, merasa tidak bahagia dengan aturan-aturan itu, sehingga tidak sedikit ya, orang yang beriman itu ya, mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka merekalah orang-orang yang berbahagia. Maka dari itu dalam ayat selanjutnya dikatakan wa may yuti'illah wa rasulahu wa yahsallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Jadi kembali lagi Allah mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan mereka takut kepada Allah dan bertakwa, maka baginya adalah kemenangan ya. Jadi dua ayat ini menggambarkan bahwasanya orang-orang beriman itu selalu bahagia dan selalu menang, tidak merasa ya kesusahan, mereka tidak bersedih ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan-aturan hidup ya, dalam diri orang-orang yang beriman itu adalah aturan yang mengatur kehidupannya mereka dengan baik. Seperti contoh umpama ya, ketika Allah memerintahkan kita untuk menegakkan salat, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail ya. Allah mengatakan dirikanlah salat dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, coba aturan-aturan ini sangat mengatur kita. Banyak orang tidak tahu kapan dia harus bangun ya, kapan dia harus tidur ya.
Tapi Islam itu mengajarkan hal-hal yang jelas. Ya. Ketika orang-orang beriman itu bangun sebelum subuh, dia sudah bangun. Ya. Ketika malam mereka tidur setelah salat Isya. Ya. Hal-hal ini menunjukkan sesuatu yang mengatur kehidupan mereka. Bayangkan kalau orang-orang, kita bisa melihat orang-orang lain, anak-anaknya orang lain yang bukan beriman mungkin ya. Kadang-kala sudah malam masih tidak jelas aturannya. Tapi kalau orang-orang yang beriman itu sudah jelas. Hal-hal yang setiap hari kita melihat, aturan-aturan itu berjalan dengan baik. Tapi begitulah, kadang-kala orang-orang yang mengaku beriman, mereka mengabaikan. Maka dari itu dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Sebagian besar manusia mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka belum beriman. Yukhadi'unallah, mereka menipu Allah. Disuruh perintah salat, mereka tidak salat. Diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, mereka tidak mengeluarkan zakat. Inilah harusnya kita ini ya, bersyukur ya. Karena Allah menjanjikan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berbahagia dan akan mendapatkan kemenangan. Maka dari itu ya, pada bulan Ramadan ini Allah kembali memerintahkan hal yang kadangkala di luar ya, kecocokan pikiran kita. Bayangkan 11 bulan kita tidak makan dan minum, pada bulan ini diwajibkan sebulan full kita untuk berpuasa. Ya tentunya kita sebagai orang yang beriman mengatakan samina wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bayangkan ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang cuma 1 bulan saja, tidak ada di bulan-bulan yang lain ya. Kapan kita ini mengabaikan bulan ini, maka rugilah ya, rugilah. Maka dari itu tidak sedikit orang-orang yang ketika masuk bulan Ramadan itu mereka merame-rame berbondong-bondong untuk meramaikan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan bulan ini, kapan lagi kita akan berpuasa dengan baik? Inilah aturan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini kemudahan. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi dalam bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan aturan yang kelihatannya berat. Tapi Allah mengatakan sendiri, yuridullahu bikumul yusra. Allah memberikan kamu kemudahan. Ya. Tapi justru banyak orang mengatakan ketika berpuasa itu, aduh, bagaimana ya? Kapan lagi mau berakhir ini? Ya. Kalau sudah berakhir itu, oh mereka senang sekali. Wah, sudah. Padahal harusnya kita ini ya rindu lagi dengan bulan puasa itu. Ya inilah gambar-gambar orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran itu banyak digambarkan. Jadi kita orang-orang yang beriman ini harusnya ya bahagia dan menyambut Ramadan ini dengan ibadah dan tidak melalaikan, mengurangi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dari itu ya, pada fase yang pertama ini kita mudah-mudahan mendapatkan bulan yang penuh rahmah. Ya, fase yang kedua nanti ya, kita mendapatkan ampunan. Dan fase yang ketiga insya Allah kita akan terlepas dari siksaan api neraka. Maka dari itu marilah sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita. Karena wa may yuti'illah wa rasulahu wa yahsallah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan takut kepada Allah dan bertakwa, fa ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang mendapat kemenangan. Semoga tausiah yang singkat ini bisa menambah keimanan kita. Tidak setengah-setengah ya. Jangan sampai 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga sudah kosong masjid ini. Padahal itu adalah finish yang harus kita pertahankan agar iman kita ini betul-betul dikatakan orang-orang yang beriman. Maka dari itu marilah kita sama-sama ya, meningkatkan iman dan takwa kita. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin demikian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.